Halo guys, selamat bergabung bersama gua di channel Wibu 100 Tolen yang akan membahas teori-teori seputaran dunia anime. Oke guys, kali ini kita akan membahas anime Tensei Shitara Slime the Tekken atau yang biasa kita kenal dengan Tensura. Oke guys, kali ini kita akan membahas salah satu bawahan Rimuru yang bernama Diablo atau dikenal juga sebagai dewa iblis Diablo. Oke guys, kali ini kita akan membahas Diablo, bawahan terkuat Rimuru Tempest. Oke, enaknya Diablo ini diceritain sebelum dia dipanggil oleh Rimuru dulu. Oke, Diablo adalah salah satu dari 7 primordial demon atau 7 leluhur iblis. Diablo pada saat masih di dunia iblis, Diablo pernah bertarung melawan Guy Crimson dan pertarungan mereka seimbang. Diablo juga dibenci oleh para primordial lainnya karena dia sangat aneh. Mereka menganggap bahwa Diablo itu sebenarnya sangat kuat dan bisa berevolusi kapan saja dia mau. Namun, Diablo malah memilih berada di tingkatan yang sama. Pada saat itu Diablo berhenti mengejar kekuatan karena pada saat di alam iblis dia terlalu kuat dan setiap kali dia melakukan pertarungan dia selalu menang dengan mudah. Karena itulah dia bosan dengan kekuatannya sendiri. Lalu waktu pun berlalu, sampailah pada episode 24 anime season satunya. Pada saat itu ada 2 orang yang melakukan pemanggilan iblis. Diablo secara pribadi menanggapi pemanggilan tersebut. Dia bertemu dengan Shizu Izawa dan mereka melakukan pertarungan. Pada saat Diablo ingin menghabisi Shizue, tangannya malah putus gara-gara topeng anti sihir milik Shizue. Sejak saat itu, Diablo menyadari topeng itu memiliki kekuatan melampaui waktu atau kekuatan tak terbatas. Sejak saat itu, Diablo kembali ke alam iblis dan terus mengawasi Shizue dan topeng itu dengan bola sihirnya. Diablo melihat topeng itu rusak dan kehilangan kekuatannya. Ketika topeng itu sampai ke tangan Rimuru, Diablo menyimpulkan bahwa Rimuru terhubung dengan topeng yang mampu melampaui waktu itu sendiri. Saat Diablo mencoba untuk melihat ujung dari kekuatan Rimuru, namun dia tidak menemukan ujung dari kekuatan Rimuru. Diablo menyimpulkan bahwa Rimuru adalah kuncinya. Rimuru adalah kebenaran dunia. Sejak saat itu, dia sangat tertarik untuk menjadi bawahan Rimuru. Diablo pun terus menunggu sampai Rimuru melakukan pemanggilan iblis. Pada saat Rimuru melakukan pemanggilan iblis di labirin Ramirez, dia kedahuluan oleh bawahannya sendiri, dan iblis bawahan Diablo itu diberi nama Beretta oleh Rimuru. Sejak saat itu dia terus menunggu, dan pada saat Rimuru melakukan pembantaian ke prajurit kerajaan Parmas, akhirnya Diablo dipanggil oleh Rimuru. Pada saat itu Diablo berkata, dia ingin menjadi bawahan Rimuru dan dia ingin melayani Rimuru. Pada saat itu, Diablo dikasih tugas oleh Rimuru untuk menangkap penyihir kerajaan Parmas yang berhasil kabur. Setelah itu, Diablo berhasil mengalahkan penyihir bernama Razan yang merupakan penyihir terkuat dari kerajaan Parmas dengan mudah. Setelah berhasil menuntaskan tugasnya, pada saat malam hari, Diablo mendatangi Rimuru. Diablo mengucapkan selamat atas kebangkitan Rimuru menjadi True Demon Lord. Tapi sayangnya Rimuru tidak mengenali Diablo. Pada saat itu Diablo sedih karena Rimuru tidak mengenalinya. Tapi Rimuru ingat setelah diberitahu oleh Rangga. Rimuru berterima kasih kepada Diablo dan Rimuru meminta maaf kepada Diablo karena Rimuru masih belum memberi perintah untuk kembali. Dan Rimuru menyuruh Diablo untuk pulang ke alam iblis. Diablo yang mendengar Rimuru menyuruh dia pulang ke alam iblis, dia hampir menangis. Diablo pun menjelaskan bahwa dia ingin melayani dan menjadi bawahan Rimuru. Dan Rimuru memberi nama Diablo. Setelah diberi nama, Diablo dikelilingi oleh kepompong hitam. Rimuru pun bingung, padahal energi sihirnya 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi Diablo menyerap setengah dari energi sihir Rimuru. Setelah menjadi bawahan Rimuru, Diablo diberi tugas untuk menjadikan Yomo menjadi raja kerajaan Parmas. Dia bergerak dari belakang layar untuk menaklukkan kerajaan Parmas. Setelah berhasil melaksanakan tugas, Rimuru memberikan hadiah kepada Diablo dengan mengabulkan apapun permintaan Diablo. Diablo pun menginginkan untuk mencari bawahan yang kompeten untuk mengerjakan tugas-tugas seperti menghancurkan negara
Rimuru terkejut karena bagi Diablo menghancurkan sebuah negara adalah tugas sepele. Diablo pun diberi izin untuk mencari bawahan. Dan inilah awal terbentuknya Black Corps atau Black Numbers, yang merupakan pasukan terkuat Tempest yang terdiri dari 700 iblis kuat. Bahkan 3 di antaranya merupakan 3 Primordial Demon yang diberi nama Estarossa, Carrera, dan Ultima oleh Rimuru. Dan 3 iblis tersebut memiliki tingkatan yang sama dengan Diablo. Setelah perang melawan Kekaisaran Timur gelombang pertama, Diablo diberi 100.000 jiwa oleh Rimuru, dan dia menjadi True Demon Lord yang diberi gelar Devil Lord atau Dewa Iblis. Bahkan saat itu Diablo memiliki energi sihir yang lebih besar daripada Raja Iblis di Octagram. Jika kalian beranggapan kalau Diablo akan berkhianat karena penampilan dan kekuatannya, kalian salah besar. Diablo adalah bawahan Rimuru yang paling setia kepada Rimuru. Diablo menyembah Rimuru layaknya seorang dewa. Diablo memiliki sifat yang tenang, ramah, dan sopan kepada orang lain. Namun jika ada orang yang berani merendahkan dan menghina Rimuru, sifat sopannya itu berubah menjadi kedengkian dan kebencian. Dia tidak akan segan-segan menyiksa dan membunuh orang tersebut. Dia sangat menghormati bawahan-bawahan Rimuru lainnya. Dia sangat sopan kepada orang lain. Dia sangat menghormati bawahan-bawahan Rimuru lainnya. Satu-satunya bawahan Rimuru yang paling dia benci adalah Beretta, karena Beretta adalah iblis rendahan yang berani mendahuluinya ketika pemanggilan iblis pertama. Jika saja tubuh Beretta tidak dibuat oleh Rimuru, mungkin Beretta udah dihabisi sama Diablo. Pada saat cerita web novelnya, Rimuru melakukan time traveling ke Jepang. Pada saat itu Diablo menangkap orang yang menusuk Mikami Satoru atau Rimuru di masa lalu. Dia menyiksa orang itu ke isekai. Dia benar-benar membuat orang itu menderita. Meskipun Rimuru sudah memaafkannya, tapi Diablo tidak bisa menerimanya. Dan inilah membuktikan bahwa Diablo tidak akan pernah berkhianat kepada Rimuru. Dia akan selalu melaksanakan tugas dari Rimuru dengan kemampuan terbaiknya. Meskipun Diablo dikenal juga sebagai iblis yang aneh, Diablo bukanlah iblis sembarangan. Pada saat Rimuru memberi nama Diablo, Rimuru menyadari bahwa Diablo bukanlah iblis sembarangan. Diablo merupakan iblis yang merupakan tingkatannya sangat tinggi. Sejak saat itu, Diablo berevolusi menjadi Demon Fair, yaitu iblis legendaris yang keberadaannya lebih langka dari Demon Lord. Itulah pembahasan seputar Diablo, bawahan terkuat sekaligus bawahan paling setia kepada Rimuru. Oke, gue juga meminta maaf kalau di video ini ada suara yang mungkin kurang jelas atau putus-putus gitu guys. Wajar lah guys, gue baru pemula buat video di YouTube. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video gue berikutnya. Sayonara.